Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 12 IPS 2 yang dianggotai oleh Dewi Novitasari Astuti, Putih Linduang Bulan, dan Siti Fathia Zahra. Kami akan mempresentasikan tentang modernisasi. Rangkaian materi yang akan kita bahas itu ada 7. Yang pertama ada pengertian modernisasi, tujuan modernisasi, yang ketiga syarat-syaratnya, yang keempat ciri-ciri, yang kelima gejala modernisasi, yang keenam dampak positif dan negatif, yang ketujuh ada bentuk-bentuk modernisasi. Oke, pemateri pertama yang kita bahas adalah pengertian dan tujuan modernisasi yang akan dibawakan oleh Putih Linduang Bulan. Pengertian modernisasi yang kita ambil ada 2, yaitu secara umum dan para ahli. Secara umum, yaitu modernisasi berasal dari bahasa Latin modernus yang terbentuk dari kata modo dan ernus. Kata modo berarti cara dan ernus merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Menurut asal kata, modernisasi adalah proses menuju masa kini. Dalam ilmu sosiologi, modernisasi juga diartikan sebagai suatu proses perubahan atau transformasi dari masa tradisional ke yang lebih modern. Pengertian modernisasi menurut para ahli, yang pertama, Wijojo Nitisastro. Modernisasi adalah transformasi total dari kehidupan tradisional atau pramodern dalam hal organisasi sosial dan teknologi ke arah yang modern. Yang kedua, ada Surjono Sukanto. Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial secara terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan yang disebut dengan social planning. Dan yang ketiga, ada Wilbert M. Moore. Modernisasi adalah bentuk transformasi kehidupan masyarakat secara total dari tradisional menuju pengguna teknologi dengan tujuan menstabilkan ekonomi negara. Modernisasi juga memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Dan yang kedua, untuk mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dapat beradaptasi dengan kehidupan yang dinamis. Bahasan kedua yaitu syaratnya, ciri-ciri, dan gejala modernisasi yang akan dibawakan oleh Dewi Novitasari. Syarat modernisasi yang kita ambil ada 2. Yang pertama, tingkat organisasi yang tinggi, terutama pada disiplin diri. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi yang baik juga. Proses modernisasi sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada di suatu masyarakat. Contohnya, budaya kerja dan sikap mental setiap individu di suatu kelompok atau masyarakat. Misal kebiasaan tepat waktu, rajin, dan berani mengambil resiko. Ciri-ciri modernisasi yang kita lihat yaitu dari 2 aspek. Yang pertama, aspek demografis, dan yang kedua, aspek struktur organisasi sosial. Pertama, dari aspek demografis, yaitu perubahan pada unsur sosial, ekonomi, dan psikologis manusia. Seperti adanya urbanisasi, pemikiran nasional semakin berkembang, munculnya sikap individualisme, kegiatan ekonomi fokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, dari struktur organisasi sosial, yaitu perubahan terjadi pada unsur masyarakat dan juga norma kemasyarakatan yang terwujud karena adanya hubungan antar warga dalam masyarakat, seperti perubahan cara interaksi sosial, muncul norma sosial dalam suatu masyarakat, dan adanya pembagian kekuasaan dan wewenang. Gejala modernisasi yang kita ambil ada 4. Yang pertama dari budaya, kedua politik, ketiga ekonomi, dan keempat sosial. Pertama, dari budaya. Dari budaya menyebabkan budaya asing masuk secara perlahan mulai menggeser budaya lokal. 2. Politik. Cara berpikir yang semakin rasional membuat banyak negara menjadi lebih demokratis dan lebih menghargai HAM atau hak asasi manusia. 3. Ekonomi. Sektor industri berkembang pesat dan memproduksi beragam barang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Dan yang terakhir, ada gejala sosial, yaitu munculnya kelompok atau organisasi dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kelompok manajer, kelompok ekonomi bawah, menengah, maupun atas. Materi terakhir akan dibawakan oleh Siti Fathia Zahra tentang dampak dan bentuk modernisasi. Dampak modernisasi, dampaknya ada 2, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, dan transportasi yang semakin maju. Kedua, perubahan cara berpikir masyarakat menjadi lebih maju. Ketiga, keadaan masyarakat dalam hal politik dan demokrasi menjadi lebih baik. Dampak negatif. Dampak negatif di sini ada 4. Yang pertama, adanya peningkatan kriminalitas. Yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan alam.
Yang ketiga, budaya lokal mulai tergerus dan tergantikan oleh budaya luar negeri. Yang keempat, menyebarnya berita hoaks. Adapun bentuk modernisasi. Bentuk modernisasi terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Penggunaan ponsel. Dahulu, yang mempunyai ponsel hanya beberapa rumah saja, tetapi saat ini sebagian masyarakat Indonesia mempunyai ponsel. Yang kedua, penggunaan listrik. Sebelum adanya listrik, sebagian besar masyarakat masih menggunakan cara manual. Namun, saat ini listrik menjadi kebutuhan pokok. Bila listrik padam, maka aktivitas manusia terganggu. Ketiga, penggunaan internet. Dahulu, orang bersosialisasi dan menyebar informasi secara langsung dengan saling bertemu atau melalui surat kabar. Saat ini, proses penyebaran informasi sudah terjadi sangat cepat dan mampu diterima oleh mereka yang terkoneksi internet. Selesai sudah materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Kami pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.